Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Diaskar Arum. Di video kali ini saya ingin membahas mata kuliah metode penelitian tentang data, instrumen, dan hasil pengukuran. Penelitian dan kegunaan data meliputi kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna mengetahui, memecahkan masalah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu ada data atau angka, yaitu nilai-nilai dari suatu atau beberapa perubah yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Lalu ada unit pengamatan dapat berupa objek, individu, atau kelompok seperti rumah tangga, perusahaan, universitas, desa, pemerintahan negara, dan negara. Lalu ada misal dari perusahaan dapat diukur atau dikumpulkan data seperti jumlah modal, jumlah karyawan, jumlah produksi, atau keuntungan. Lalu ada data dari unit pengamatan desa, meliputi luas desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, jumlah kemiskinan, dan lain-lain. Klasifikasi data menurut cara memperolehnya yaitu dibagi jadi dua bagian. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, baik perorangan atau suatu organisasi, misalnya Badan Pusat Statistik mengumpulkan data harga langsung, mendatangi pasar, atau PT Indofood ingin mengetahui konsumsi mie instannya itu langsung menghubungi masyarakat atau terjun langsung. Lalu ada data sekunder, yaitu yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau dalam file digital. Misalkan peneliti ingin mendapatkan data penduduk, pendapatan nasional, lalu ada indeksi harga, harga sekunder maksudnya. Peneliti harus mengkaji apakah relevan dengan masalah penelitian, definisi konsep yang diukur apakah konsisten dari tahun ke tahun. Kedua, yaitu sumbernya yang mengacu suatu organisasi, yaitu dibagi menjadi dua, ada data internal dan ada data eksternal. Data internal yang dikumpulkan dari dalam organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalkan PT Goodyear ingin mengetahui data jumlah karyawannya, produksinya, jumlah penjualannya, dan keuntungannya. Lalu ada data eksternal, yaitu yang dapat dikumpulkan dari luar organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalkan PT Indofood ingin mengetahui daya beli masyarakat yang diperkirakan mempengaruhi total penjualannya. Yang ketiga, ada periode atau waktu pengumpulannya, yaitu dibagi menjadi dua. Ada data cross section, ada data berkala. Data cross section itu yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Analisis data ini bersifat statis karena tidak mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan, misalkan waktu. Ada data berkala atau line sense data, yaitu yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Misalkan ingin melihat perkembangan harga saham, lalu harga 9 macam bahan pokok, atau pengembangan ekspor dan impor di Indonesia. Yang ketiga, menurut sifatnya yaitu dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu yang tidak berbentuk angka, misalkan preferensi konsumen, kepuasan konsumen, rumah tangga miskin, kestabilan harga, motivasi, dan lain-lain. Sebelum dianalisis, data kuantitatif ini harus diskalakan dulu, misalkan dalam skala nominal atau ordinal. Dan data kuantitatif yang berupa angka, hasil pengukuran atau hasil perhitungan. Misalkan produksi padi berapa ton, gaji karyawan berapa rupiah, dan komputer berapa rupiah, atau jumlah karyawan berapa orang. Data kuantitatif ini dapat diskalakan juga dalam data diskrit atau hasil hitungan dan data kontinu hasil pengukuran. Pengukuran data dari hasil pengukuran dengan alat atau cara tertentu, pemberian skor atau nilai-nilai dari unit pengamatan. Prosesnya sangat penting atau krusial karena keabsahan kesimpulan tentang validitas dan reliabilitas datanya. Satu, konsep yang diukur harus jelas. Yang kedua, alat ukur atau instrumen,
harus sesuai alat ukur tertentu, wawancara, kuesioner, atau observasi untuk mengukur konsep. Yang ketiga, hasil pengukuran dikuantifikasikan atau diungkapkan dalam bentuk bilangan yang mempunyai suatu skala pengukuran tertentu. Ya, teknik metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu survei dan percobaan. Ada instrumen pengumpulan data terbagi menjadi 4, yaitu ada kuesioner, wawancara, observasi, dan alat ukur. Pengukuran dalam penelitian sosial, proses pengoperasionalan atau mengembangkan instrumen untuk mengukur konsep abstrak seperti prasangka, kinerja, kecerdasan, dan status merupakan masalah tersulit. Lalu, instrumen pengumpulan data yang tidak sahih dan tidak terkendalikan mengakibatkan proses analisis statistika terhadap data tidak bermakna atau garbage in, garbage out. Cara pengamatan diukur, lalu menentukan jenis prosedur analisis statistik yang dapat diterapkan. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.